Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Matematika 3 2018. Pada pertemuan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mid semester Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Eka Susanti, MPD. Pengertian sosiologi pendidikan. Secara etimologi, sosiologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan. Dan di mana sosiologi secara harfiah ini terdiri berasal dari kata Yunani, yaitu sosius dan logos. Sosius artinya teman ataupun kawan, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang cara berteman ataupun bersahabat ataupun bergaul yang baik dalam masyarakat. Dan menurut para ahli sosiologi adalah, menurut Alvin Bertrand, sosiologi adalah studi tentang hubungan antara manusia. Dan menurut Mayor Pollak, sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal atau maupun material, baik statis maupun dinamis. Dan sedangkan pendidikan, istilah pendidikan dari terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang dimana pedagogi ini asal katanya yaitu pais yang artinya anak, dan egen adalah membimbing. Jadi pedagogi ini berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dan selanjutnya yaitu menurut beberapa ahli, jadi menurut pengertian dan istilah tentang sosiologi dan pendidikan yang menurut beberapa ahli, yaitu menurut Profesor Dr. S. Nasution, MA, menyatakan bahwa sosiologi pendidikan ialah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu itu agar lebih baik. Dan menurut F. G. Robbins dan Brown, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan dan mengorganisasikan pengalaman sosiologi, dan untuk mengorganisasikan pengalaman yang telah didapatnya. Selanjutnya yaitu latar belakang akhirnya sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan yang berkembang di awal abad 20 ini, dalam perkembangannya terjadi hambatan-hambatan seperti masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, sehingga timbullah gejala-gejala disintegratif yang meliputi berbagai bidang kehidupan, baik yaitu agama seperti industri, perekonomian, kehidupan keluarga, dan juga pendidikan. Hilangnya nilai-nilai berarti disintegrasi sosial. Sumber daripadanya ialah perubahan sosial yang cepat, terutama dalam bentuk urbanisasi. Hubungan yang mula-mula didasari dengan ikhlas, akhirnya ini akan berubah menjadi hubungan yang pamrih. Pergeseran inilah yang mengakibatkan banyaknya terjadi permasalahan-permasalahan di dalam interaksi sosial ini, baik itu dalam intuisi pendidikan, baik dalam perekonomian dan kehidupan. Jadi di dalam intuisi pendidikan yang tidak mampu untuk mengejar perubahan sosial yang cepat itu, maka ahli-ahli sosiologi kemudian menyambungkan pemikiran untuk turut memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat itu.
Maka di dalam masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan ini, ahli-ahli sosiologi membuat suatu pemikiran, maka lahirlah suatu disiplin baru yang disebut dengan sosiologi pendidikan. Adapun tujuan dari sosiologi pendidikan ini, tujuan sosiologi pendidikan diajarkan ataupun dipelajari adalah untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsi pengetahuan melalui eksplanasi, prediksi, dan utilisasi terhadap segala bentuk yang ada di dalam segala bentuk yang ada dalam fenomena sosial dan juga fenomena pendidikan itu. Hal ini lantaran model yang terdapat dalam pendidikan lebih bersifat fungsional dan dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Dan adapun tujuan dari sosiologi pendidikan ini, yaitu yang pertama, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis proses sosialisasi anak baik dalam keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Sosiologi pendidikan yang kedua, sosiologi pendidikan ini bertujuan menganalisis perkembangan kemajuan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status pendidikan yang ada di dalam masyarakat, apakah status pendidikannya sudah baik ataupun tidak. Yang saya analisis terhadap interaksi sosial di lingkungan saya selama masa pandemi ini tidak terjalin seperti biasanya, dikarenakan pemerintah melakukan PSBB ataupun physical distancing, di mana kita hanya melakukan aktivitas di rumah saja. Dan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang contohnya yang terjadi di kampung saya seperti gotong royong, pengajian, dan lain-lain tidak berjalan seperti biasanya. Yang biasanya gotong royong dilakukan sekali dalam 1 minggu. Sekarang karena adanya physical distancing ataupun PSBB hanya dilakukan sekali dalam 2 minggu. Dan itu pun orangnya ganti-gantian agar peraturan untuk COVID-19 ini terjalan seperti jarak. Dan untuk pemakaian masker pun diutamakan agar tidak terjadinya penularan COVID-19. Seperti itu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti pengajian juga dilakukan hanya 2 kali dalam 1 minggu, yang biasanya itu dilakukan setiap hari Jumat. Namun sekarang karena adanya COVID-19 ini, semua kegiatan tidak berjalan seperti biasanya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 bagian A, di mana pembelajaran yang dilakukan secara daring itu menurut saya kurang efektif daripada tatap muka, di mana proses pembelajaran secara daring ini berpatokan pada jaringan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak mahasiswa yang berada di pedesaan ataupun perkampungan yang memiliki jaringan yang kurang memadai. Seperti halnya di kampung saya. Di sini hanya memiliki 2 jaringan, yaitu Indosat dan Telkomsel. Dan apabila mati lampu, maka jaringan di sini pun saya akan mati. Makanya saya terkadang sulit untuk mengikuti perkuliahan secara daring ini. Dan untuk kan biasanya pembelajaran secara daring ini dilakukan melalui WA, Zoom, Google Classroom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Selain terkendala di dalam jaringan, terkadang kami mahasiswa ini saya sendiri terkendala di
situs-situs universitas yang tiba-tiba error, seperti halnya kan e-learning gitu. Untuk terkadang situs e-learning ini error di saat kami ingin menguploadkan tugas yang telah diberikan dosen, sehingga kami mahasiswa ini merasa panik gitu. Panik akan terlambat lah, tidak terkumpul lah gitu. Dan pembelajaran daring ini biasanya yang paling sering yang kami lakukan seperti itu melalui WA group, dimana melalui WA ini kami sebagai mahasiswa memang lebih sering memantau proses perkuliahan melalui WA, karena melalui WA group ini sangat mudah untuk mahasiswa mengakses, dan dosen pun mudah untuk mengerti, ataupun dosen yang gaptek ataupun gak teknologi gitu lebih memahami WA daripada aplikasi-aplikasi pembelajaran daring yang lain. Dan melalui WA, dosen-dosen ini akan mengirimkan video pembelajaran yang mempermudah mahasiswa untuk mempelajari materi yang disampaikan. Akan tetapi kadang terkendala di jaringan juga, dimana kadang dalam mendownload videonya itu lama. Jadi kami sebagai mahasiswa pun terkadang sulit untuk memahami materi yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 bagian B, di mana teori ruang kelas yang terjalin dalam pembelajaran secara daring, di mana menurut saya perilaku dosen ini yang lebih menonjol yaitu integratif, di mana dosen ini sebagai mediator dan fasilitator untuk memberikan materi kepada mahasiswa, yang mana materi yang diberikan kepada mahasiswa akan dijelaskan oleh dosen-dosen ini melalui sebagian dosen akan menjelaskannya melalui video yang dikirim melalui WA, ataupun menjelaskan materi yang dikirim melalui WA ini akan dijelaskan melalui Zoom ataupun aplikasi yang lainnya seperti Google Meet ataupun Jitsi Meet yang bisa untuk saling bertatap muka walaupun secara online. Dan untuk gaya kepemimpinan dosen selama proses pembelajaran secara daring ini, yang lebih menonjol menurut saya itu kepemimpinan demokratis, di mana semua mahasiswa ini akan diberikan hak untuk menyatakan argumen-argumennya di dalam proses pembelajaran daring ini, yang lebih seringnya yaitu melalui WA group. Dan untuk gaya kepemimpinan laissez-faire ini ada juga di mana dosen hanya memberikan materi dan tugas tanpa adanya penjelasan, baik yaitu video ataupun melalui Zoom. Dan untuk kepemimpinan gaya otoriter ada juga di mana dosen hanya memberikan tugas-tugas dan mempersulit mahasiswa dalam pembelajaran daring ini, yang mana mahasiswa harus mencari materi sendiri, memahami sendiri, dan tanpa adanya penjelasan dari dosen. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.